Hai pecinta Sugar Glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah Q&A yang beberapa waktu yang lalu itu saya buat di Instagram guys. Jadi saya sempat ngupload Q&A. Tolong buat teman-teman yang pernah inbox tapi belum kebales, tulis di kolom komentar. Karena inboxnya atau DM-nya itu banyak banget pesannya, jadi nggak sempet balas satu-satu sampai selesai karena ya gimana dibalas 5 datang lagi 10 dengan pertanyaan yang sama gitu guys. Waduh. Dan hari ini saya akan mencoba untuk menjawab Q&A yang ada pada kolom komentar. Jadi nanti saya akan menjawab sebisa saya. Jikapun tidak bisa saya jawab di video kali ini, akan saya buatkan nanti video berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke Q&A. Sebentar. Q&A yang pertama ini uploadan saya di Instagram. Q&A yuk. Oke, langsung. Nah, nih buat teman-teman, buat teman-teman, teman-teman nih maksudnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Mas, kan kalau melihara SG itu harus sepasang. Nah, kalau melihara SG nggak sepasang, kemungkinan nggak terjadi apa-apa kah? Kalau kemungkinan, ini pertanyaannya gimana sih? Kemungkinan nggak terjadi apa-apakah? Ya, oke, jadi seperti ini guys. Buat teman-teman yang memelihara sugar glider, yang namanya makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan itu kan berpasangan guys, termasuk manusia dan hewan. Nah, jika teman-teman membelinya atau mengadopsinya hanya 1 ekor, itu kasihan kalau dia sudah masuk masa birahi. Karena kalau masuk masa birahi bisa jadi dia sensitif, dia stres. Dan kalau nggak diberikan pasangan bisa bisa stres, dan yang paling parah itu bisa mati gitu loh guys. Ya meskipun ujung-ujungnya sugar glider itu akan mati juga kan, tapi sugar glider yang memang tidak diberikan pasangan itu sangat kasihan gitu loh guys. Kasihan secara fisik dan batin. Secara fisiknya mungkin dia bisa botak sininya guys. Botaknya terlalu lebar dan ya bisa stres gitu. Jadi seperti itu lebih baik diberikan pasangan ya. Untuk siapa nih RDGG? Oke, diberikan pasangan ya bro ya. Jangan lupa 2 ekor atau sepasang. Lanjut. Yang kedua dari Mariko. Oke, gimana caranya agar sepasang SG subur dan banyak anaknya? Kasih tipsnya dong bang. Nah, jadi buat teman-teman, tipsnya untuk SG subur maksudnya SG yang gembul kali ya. Kalau SG yang gembul, badannya berisi gemuk, itu syaratnya cuma 1 guys. Dia tidak stres, bukan 1 ding, 2. Dia tidak stres dan asupan gizinya tercukupi. Contohnya teman-teman memberikan bubur sun atau bubur bayi itu sebagai makanan pokok. Tapi jangan itu aja guys, kalian harus memberikan makanan yang bervariatif seperti ulat hongkong sebagai protein, vitaminnya buah-buahan. Nah, jadi seperti itu. Intinya nutrisi yang sugar glider itu butuhkan itu tercukupi. Nah, selanjutnya untuk anaknya banyak gimana bang? Ya, kalau masalah anaknya banyak atau sedikit sebenarnya ada triknya guys. Jadi saya pernah melakukan ini, sugar glider yang saya adopsi lalu saya kembang biakan dengan cara koloni guys. Tapi koloninya jantannya itu ada 1, betinanya ada 2. Nah, pada saat dia kimpoi dengan betina 1, IP dan anaknya sudah mulai agak besar, saya ambil. Nah, dia kimpoi lagi sama si betina satunya lagi dan IP lagi. Nah, tapi memang harus diperhatikan guys, karena ada beberapa sugar glider yang ketika betinanya diambil itu dia akan muter-muter stres gitu guys. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi seperti itu agar anaknya banyak. Jadi nggak cuma sepasang SG, kalau pengen anaknya cepet banyak ya paling tidak punya 2 pasang, 3 pasang gitu. Oke, lanjut ya guys ya. Nomor 3 dari pertanyaannya Panjrie. Namanya aneh-aneh di Instagram ini. Oke, Mas, saya punya SG sepasang, tapi disatuin dari kecil. Saat usia 4 bulan, sekarang sudah hampir 9 bulan, tapi belum kawin, minta solusinya.
Oke, jadi buat teman-teman ini pernah saya alami juga, yaitu sugar glider yang inbreeding gitu guys. Sugar glider inbreeding ini perkawinan sedarah, karena saya pernah punya sugar glider inbreeding yang saya satukan dari bayi, nggak saya pisah-pisahkan. Itu hamilnya atau kimpoinya itu lama gitu guys, karena memang sudah terbiasa dari kecil dia mainnya bareng gitu. Mungkin ya nggak kepikiran apa gimana kali ya, tapi secara naluri pasti dia akan kimpoi gitu. Tapi hal yang membuat sugar glider ini untuk susah kimpoi dan hamil pada saat disatukan dari kecil, yaitu tadi karena memang dia biasanya sepengetahuan saya itu karena terbiasa dari kecil bersama-sama gitu guys. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya teman-teman harus memisahkannya beberapa hari. Nah, dipisahkan jadi 2 kandang, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Dan setelah 2-3 hari coba disatukan kembali gitu. Nanti kalau kimpoi, kabar-kabar. Kalau ada anaknya kasih saya 1. Oke, lanjut. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Dari Naufal, Adam Kai, Mas, kalau SG lagi kawin boleh diajak SG lagi kimpoi lagi kawin jangan diajak main dong bro, kasihan. Coba saya ambil contoh ya, kalau nanti misal yang tanya ini masih di bawah umur, saya ambil contoh makan saja. Ketika kalian makan gitu diajak main, makannya belum selesai, pas lapar, marah nggak? Nah, marah lah, positif. Nah, kalau untuk SG yang masih kimpoi, jangan diajak main dulu, biarkan dia selesainya kimpoi dulu ya. Ya kalau lama ditunggu saja. Kalau misalnya lama lagi, ya jangan diajak main dulu. Nah, jadi seperti itu ya Naufal Adam Kai. Lanjut lagi. Pas Syaur, Mas Isan, kenapa SG ku makin diajak bonding makin galak ya Mas? Makin diajak bonding itu maksudnya diajak interaksi kali ya. Sedangkan waktu itu sempat saya ajak main 1 minggu malah nggak galak Mas. Oh, jadi semakin sering diajak main semakin galak, tapi nggak sering diajak main nggak galak. Coba diperhatikan cara mainnya atau cara mengajaknya interaksi itu benar apa tidak. Nah, jadi seperti itu. Ataupun juga pada saat di kandang dia lagi lagi sensitif dengan pasangannya atau lagi birahi, bisa jadi Mas Bro. Jadi dilihat lagi apakah cara kita mengajaknya itu benar atau tidak. Jangan pas SG lagi enak-enak tidur kalian ajak main gitu. Paling tidak dibelai dulu gitu. Jangan langsung diambil gitu. Dibelai, suapin dikit-dikit. Nah, bila dia udah nggak begitu nggak craving ataupun sudah beradaptasi, nah, baru diajak main. Coba bayangin kalau kalian lagi tidur tahu-tahu ditarik diajak main, kaget enggak? Jadi seperti itu ya bro ya, bro Pak Syaur. Lanjut, ada Rini Diani 015. Mas, kalau SG lagi IP makanannya harus apa aja? Karena dikasih bubur sun nggak dimakan terus gitu. Sekarang lagi dikasih timun, tomat, dan apel. Kalau SG lagi IP, guys, itu asupan gizinya diperhatikan banget. Jangan sampai dia kelaparan. Karena bisa jadi ketika dia kelaparan dan gak ada makanan, anaknya akan dimakan, guys. Karena dia itu kanibal, sugar glider itu kanibal gitu. Bisa jadi anaknya dimakan, bisa jadi. Ya, tapi kebangetan kalau kalian punya sugar glider sampai kelaparan SG-nya. Nah, jadi untuk sebuah kasus SG yang IP itu kalian harus perhatikan asupan gizinya, proteinnya, vitaminnya, terus makanan pokok boleh diberikan bubur sun ya, tapi harus ada selingannya dong guys. Seperti protein itu kalau tidak ulat Hongkong, jangkrik guys, jangkrik yang kecil-kecil. Tapi jangan kalian beri jangkrik yang gede lalu kalian masukkan ke dalam kandang, kasihan. Karena duri di kakinya itu biasanya tajam-tajam, nanti malah kena matanya gitu. Nah, jadi makanannya harus terpenuhi nutrisinya. Oke, kalau saya kasih SG yang lagi IP itu saya kasih ulat Hongkong. Ulat Hongkongnya yang agak banyak gitu, karena dalam tubuhnya itu kan pasti memproduksi susu untuk anak-anaknya. Jadi seperti itu guys. Lanjut kita. Di Tanggeng
SG dikasih makan tahu boleh nggak? Tahu, waduh, saya belum pernah ya. Belum pernah ngasih tahu. Kalau tahunya tahu apa? Tahu goreng apa gimana nih Mas Bro? Saya belum pernah. Kalau teman-teman pernah ngasih makan tahu, coba dong komen yang sudah pernah aja. Kalau saya belum, ya lebih baik jangan dulu deh. Kalau mau coba-coba ya harus berani ambil risiko gitu. Tapi ya untuk nyawa jangan sekali-kali untuk coba-coba ya guys ya. Oke, kita lanjut. Fandi YTD. Saya beli SG satu pasang di satu tempat. Female lebih tua 2 minggu dari male. Nah, jadi yang betina lebih tua 2 minggu dari yang jantan. Aman tidak Bang disatukan? Aman tidak disatukan? Ya, asal dia menyatukannya benar. Nah, kan saya sudah membuat tutorialnya cara menyatukan SG, nggak langsung dicampur gitu. Nah, kalau nyatuinnya benar dan dia tidak tidak marah ataupun tidak menyerang satu sama lain, ya aman gitu. Solusi Joy yang susah makan gimana ya? Ini pertanyaannya 2. Yang satu tanya disatuin, yang satu tanya solusi Joy yang susah makan gimana ya? Apa lebih baik dipisah? Oke. Kalau Joy yang susah makan itu coba dilihat makanannya itu basi enggak gitu. Karena ada beberapa kasus yang tanya, Bang SG ku kok enggak makan-makan, enggak taunya makanannya udah lebih dari 3 jam, 4 jam, 5 jam basi akhirnya ya, enggak dimakan. Sampai besok pun enggak dimakan guys. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Oke, kalau masalah apa lebih baik dipisah atau tidak, tergantung kondisi SG-nya. Kalau di kandang dia berantem terus, lebih baik dipisah dulu. Tapi kalau tidak, lanjutkan saja. Siapa tahu Kimpoy langsung punya anak gitu. Wih, mantap. Oke, kita lanjut pertanyaan dari M. Munjoy. Halo Mas Isan, saya sudah melihat video Mas Isan tentang gen. Misal ada betina klasik grey head leu kawin dengan jantan klasik grey head leu berdasarkan metode 4 kotak yang Mas jelaskan, kemungkinan anaknya akan keluar klasik grey head leu dan leu. Oke, pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan presentase gen head jika anak yang keluar hanya 1 atau 2 dan visualnya klasik grey? Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut di video sendiri aja ya, karena ini pembahasannya tentang gen. Oke, terima kasih sudah bertanya Mas M. Munjoy. Ya, luar biasa nih. Pertanyaan tentang persilangan gen, head ketemu head. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nanti pertanyaan Mas M. Munjoy ini kan saya jawab di video khusus yang memang dibahas tentang persilangan head ini guys ya. Kita lanjut dulu. Bang, kalau beli SG online aman nggak? Sejauh ini teman-teman harus tahu, kita kan sering dimudahkan dengan pembelanjaan online sih di era saat ini. Nah, jika teman-teman juga pengen membeli SG online, ya teman-teman harus tahu daerah teman-teman sekalian itu memang dijangkau atau tidak dengan ekspedisi gitu. Jangan sampai kok kalian tinggal di daerah terpencil, lalu kalian beli SG online, nanti kasihan SG-nya dalam perjalanan itu kan lama gitu guys. Kecuali kalau memang si breedernya ini jualnya rumah dari breedernya ini nggak jauh dari rumah teman-teman sekalian. Maksudnya nggak jauh itu bukan deket gitu, nggak, tapi masih bisa kejangkau oleh pihak ekspedisi. Itu ya dipikir-pikir dulu juga, karena ya saya sebenarnya ngeri gitu guys kalau pengen adopsi SG dari orang lalu dikirim-kirim. Lebih baik saya lihat langsung, saya pilih langsung gitu. Jadi kalau masalah aman atau enggak sih relatif ya, relatif itu maksudnya bisa jadi aman, bisa jadi tidak. Itu tergantung letak geografis dari rumah teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Dari Dava Alfarda apa gimana nih? Mas mau tanya, SG kalau dijodohin dari Joy itu boleh tidak?
Atau lebih baik tunggu sampai umurnya cukup baru dijodohin. Oke. Nah, jadi buat teman-teman jika penasaran ya, punya SG nih sama-sama coy, lebih baik disatuin di kandang dari kecil, dijodohin dari kecil, atau ditaruh di masing-masing kandang, nanti kalau sudah birahi dijodohkan gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih seneng yang ini disatukan dari bayi, satukan dari joy maksudnya. Nah, kenapa? Karena pada saat saya menyatukan dari joy, yang pertama kita memberikan makannya juga enak dalam satu kandang. Yang kedua, dia sudah beradaptasi. Nah, jika naluri alaminya sudah keluar, maka dia akan kimpoi sendiri. Lalu yang ketiga, jika tidak kimpoi-kimpol dalam waktu yang cukup lama atau bisa dikatakan sudah masuk masa birahi tidak kimpoi, dipisah dulu aja. Nah, jadi seperti itu. Karena ada beberapa kasus juga yang dipisah, nggak taunya malah waktu dewasa disatuin nggak cocok gitu, berantem terus. Nah, jadi seperti itu. Tapi tergantung SG-nya juga, ya guys ya. Nah, menurut saya ya lebih baik disatuin aja dari kecil gitu. Lanjut, ada Lexa AP, Mas, SG saya kayak apa nih? Kemusuhan sama tangan. Setiap kandangnya dibuka pasti entah melindungi diri atau nyerang. Pokoknya gitu. Itu kenapa? Itu namanya belum bonding SG-nya gitu. Nah, untuk SG yang belum bonding seperti itu, solusinya ya memang harus memiliki keberanian, guys. Kalau kalian nggak memiliki keberanian, nggak mau ambil resiko, SG-nya akan galak terus. Karena pada dasarnya SG yang galak itu SG yang belum mengetahui bahwa kita ini pemiliknya atau belum bisa beradaptasi dengan kita. Jadi seperti itu. Solusi untuk membuat SG adaptasi dengan kita, ya kita dekati, kita belai meskipun kita digigit. Saya sering loh guys, digigit sampai bolong berdarah gitu. Apakah saya marah, apakah saya takut? Tidak. Karena memang pada dasarnya ketika kita memiliki peliharaan, ya kita punya resiko di situ. Untuk digigit kah, untuk SG-nya lepas kah, pasti itu punya resiko di situ. Nah, maka dari itu sebelum teman-teman memelihara SG harus dipikirkan, karena selalu ada resiko pada saat teman-teman melakukan sesuatu, termasuk memelihara sugar glider. Jadi solusinya untuk Lexa AP, sabar, dan semua itu butuh proses ya. Sip. Kita lanjut lagi. Oh, oke. Jempol. Ada Luisa Daniela. Oke. Bang, kalau SG masih gigit itu tandanya dia galak atau ngajak main ya? Tergantung gigitnya kayak apa. Kalau gigitnya berdarah nggak mungkin ngajak main, karena dia pengen defense atau mempertahankan diri gitu guys. Karena SG itu kan hewan teritorial gitu. Kalau ngajak main gigitnya kecil-kecil, jadi harus bisa membedakan. Wah, saya digigit SG, berarti dia ngajak main. Mana gigitannya bolong tangan kalian, bukan ngajak main. Oke, jadi harus bisa membedakan antara gigit mainan dan gigit beneran atau nyerang gitu guys ya. Kita lanjut. Panjang juga nih. Mas, sugar glider saya lagi hamil. Apakah betinanya perlu dipisah sama jantannya atau tidak usah? Karena takutnya anaknya dimakan. Kira-kira kapan keluar kantong? Oke. Dan minta tutorialnya cara merawat Joy baru lahir. Loh, kok belum minta tutorial merawat Joy dari lahir? Nah, jadi buat teman-teman, ini khususnya buat Mas Randy Immanuel 96. Ketika ada sepasang di dalam kandang jantan sama betina dan betinanya lagi IB gitu, tidak perlu dipisah selama memang tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan si jantan terhadap si betina. Nah, jadi tidak perlu dipisah. Karena apa? Karena si jantan itu akan melindungi secara naluri, melindungi betina dan anak-anaknya dari predator ataupun dari lingkungan luar. Jadi seperti itu. Dan untuk tutorial cara merawat Joy dari baru lahir, ini kan saya sudah membuatnya yang Rogi. Saya memelihara Rogi karena di reject dulu itu sampai dia besar dan sekarang udah punya anak 2 guys. Nah, buat Mas Randy silahkan cek di video saya yang lain, dan intinya jangan dipisah dulu ya. Dipantau terus. Lanjut.
Ada dot.com. dot.com. Dot.com, gimana sih biar es sugar glider nggak ngacir kalau dilepas padahal mau interaksi? Nah, interaksi dulu di dalam kandang, jangan langsung diajak keluar. Yang ngacir SG-nya, apalagi baru melihara, baru adopsi, kabur SG-nya. SG yang terbiasa kita ajak main, itu biasanya sudah terbiasa juga kita ajak main di dalam kandang. Jadi, SG yang suka ngacir ketika kita ajak main, lompat sana, lompat sini. Coba dibiasakan interaksi di dalam kandang. Dia biar kenal dengan kita. Ya intinya biar bonding dulu lah gitu. Jangan sampai nanti malah pada saat kita ajak main lepas di sambar kucing lagi. Waduh, apalagi yang matanya merah. Lanjut dari Myriski 08 MR Mister kali ya. Mas, apakah aman jika sugar glider yang sering birahi dicampur apa nih dicampur kandangnya atau tempatnya dengan SG jantan yang usianya lebih muda? Aman nggak kira-kira untuk SG jantan kecil? Waduh, kalau bisa Mas Bro, menyatukan SG itu jangan terlalu banyak jantannya, nanti berantem. Tapi bisa juga sebenarnya. Tapi harus dipantau, jangan sampai terjadi pembulian antara si SG jantan yang memang sudah dewasa bully si betina. Memang harus dipantau terus guys untuk melihara sugar glider ini. Kita lanjut ya. Ada Yuri Noru Widya Dwi. Kakak, SG aku kenapa kok nggak bonding-bonding padahal sudah selalu didekati. Tapi kalau dilepas nangkep susah. SG saya umurnya kurang lebih 1 tahun. Waduh. Nah kalau 1 tahun lebih itu karakternya memang sudah terbentuk. Kalau memang susah bonding ya susah bonding gitu guys. Ya, dan cara membuatnya menjadi bonding, interaksi dulu di dalam kandang, dibiasakan. Memang butuh proses, apalagi sudah dewasa itu agak sedikit lama gitu, tapi bukan berarti tidak bisa. Harus sabar, telaten, dan apa ya, jangan sampai kalian membuatnya kaget gitu. Lanjut .com lagi nih. Cara agar sugar glider mau minum gimana ya? Udah ikutin cara di YouTube tapi nggak mau makan. Tapi nggak mau makanan. Gimana nih? Di YouTube rap tapi makanannya doang yang dijilatin. Belum terbiasa kali ya, belum terbiasa minum. Dibiasakan dong, kasih makanannya itu minumnya itu dioles-olesi makanannya kalau ada wadah minumnya. Gitu pasti dia minum kok. Karena belum terbiasa saja. Lanjut. Nah, satu pertanyaan lagi. Bang, padahal kandangnya udah saya buka aja bang, tapi dia lebih betah di kandang. Tipsnya dong biar gampang aja main. Ini sugar glidernya malesan ini, enak di kandang. Ada juga tipe sugar glider yang seperti ini. Ya, sering nyuapin pakai tangan, dipancing-pancing agak keluar lagi, dipancing-pancing biar dia keluar ke tangan-tangan kita, main kita suapin, di tangan kita suapin gitu. Jangan didiemin kalau pas di tangan, karena pada dasarnya hewan itu akan bonding dengan kita karena perlakuan kita, karena kita peduli dengan dia, memberikan makan. Jadi seperti itu, sabar. Nah, mungkin sleeping postnya juga terlalu nyaman kali ya. Lanjut. Ini ada lagi nih, bang, kalau SG saya dielus diem, tapi kalau diajak main malah crabbing. Ya dielus aja bro. Saya kaget, SG-nya kaget. Di ini guys. Jadi kalau SG kagetan jangan dibuat kaget. Ya boleh sih kalian sering ngajak ngobrol hewan, bukan berarti kalian gila loh guys ya. Tapi memang kalian membiasakan dia untuk mendengar suara-suara kalian agar tidak mudah kagetan. Tapi bukan dibentak-bentak gitu. Oke, dibelai terus. Ada Dava Alfarda. Aduh, tanya terus nih. Gak apa-apa deh. Bang mau tanya nih, Joy dikatakan OOP kalau udah keluar gimana ya? Misalnya baru keluar badannya, nah kalau udah keluar semua itu dikatakan OOP itu baru dihitung umurnya ya, baru dihitung umurnya. Lanjut, ada Santoso 9989, Mas. Siang Mas, saya baru adopt SG dengan proses adopt ke lokasi penjual. Di sana SG-nya jinak, sudah bawa pulang dan sudah mau jam to owner. Tetapi setibanya di rumah
Jadi takut sama orang. Jika dimasukkan, dia langsung posisinya nyerang. Sudah seminggu muter-muter di kandang, masih terpantau mau makan. Yang jadi pertanyaan, cara supaya SG saya adopt bisa bonding. Ini butuh proses guys. Ini ada kasus nih dari miliknya Mas Santoso. SG-nya bonding, sudah jelas-jelas bonding ya. Pada saat beli atau adopsi di breeder. Tapi ya yang mbak rumah itu galak gitu. Ya karena memang sugar glider itu hewan teritorial. Dia sensitif banget terhadap wilayah-wilayah tertentu. Apalagi wilayah yang dia tidak ketahui. Seperti tempat baru, kandang baru, owner baru. Sudah pasti dia akan sensitif. Intinya biar cepat bonding lagi ke owner barunya. Owner barunya jangan takut, harus sabar dan berani ambil resiko digigit, diberikan treatment ataupun diberikan perawatan yang baik gitu guys, dibelai, disuapin, intinya membuat dia senyaman mungkin dengan kita. Oke, lanjut. Bang, mulai usia berapa SG betina bisa disatukan dengan si jantan? Apakah 6 bulan udah bisa? Sebenarnya dari kecil aja bisa bro. Ya tergantung tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk biar cepet kimpoy, ya bisa jadi sih 6 bulan langsung disatukan gitu. Tapi kalau misalnya dari kecil ya nggak apa-apa. Dari exot apa nih, kuas, wek, namanya susah-susah banget ya. Itu masih berapa menit? Oke, kita cut dulu. Kita cut dulu karena 30 menit off. Oke, kita lanjutkan. Dari miliknya Elsek, namanya susah. Bang, SG saya yang masih joy kok mencret-mencret ya. Itu lagi sakit apa gimana? Tolong dijawab. Sekali lagi mencret itu ya positif pencernaannya kurang baik. Coba ditinjau lagi, dilihat lagi habis makan apa gitu. Jika memang masih mencret, kasih madu ya Mas Bro ya. Kasih madu makannya atau minumnya gitu. SG mencret nanti bisa dibuatkan konten khusus deh SG mencret ini ya. Oke, SG diare mencret. Lanjut. Ada via Lawrence 93. Saya ada 2 joy, tapi yang datang duluan yang jantan. 1 bulan kemudian baru datang betina. 3 hari yang lalu yang baru datang 3 hari yang betina baru datang. Jantan dan betinanya langsung akur, tapi yang betinanya sampai sekarang udah 3 hari susah banget makannya. Paling 1 hari cuma 4 kali. Telunjuk saya saja. Oh, dia telunjuk. Gimana ya Kak solusinya? Ya kalau memang baru adopsi, kan baru 3 hari nih yang betina, ya wajar. Meski kalau baru datang itu biasanya nafsu makannya kurang karena dia fokus untuk beradaptasi gitu dengan pasangannya, dengan kandangnya, dengan lingkungan, dengan owner barunya. Makanya dia fokus ke situ, jadi makannya dikit gitu guys. Biasanya seperti itu sih. Nah solusinya seperti apa? Nanti seiring perkembangan waktu dia akan makan dengan dengan normal seperti semula kok. Kita lanjut. Kegunaan Nexstar buat SG apa? Banyak, kemarin sudah dijelaskan. Kok masih ada yang tanya? Oke, cek aja di video Nexstar-nya ya. Ronaldo. Oh, Ronaldardianto. Oh, Ronald Hardianto. Sorry. Oke, kita lanjut. Dari Hardi KF. SG ku dikasih makan malam doang, nggak apa-apa kah? Iya, nggak apa-apa. Kasih makan malam doang. Besoknya kasih makan pagi, besoknya kasih makan siang. Tapi kalau makannya cuma sehari sekali, ya jangan toh Mas Bro. Masa makan malam aja. Karena pada dasarnya SG itu kan ya meskipun nokturnal, kalau makannya cuma sekali, kalau menurut saya pribadi loh, itu kurang gitu. Karena di siang hari meskipun SG itu hewan nokturnal, kalau di alam liar sih mungkin iya makannya malam. Tapi kan ini sudah di penangkaran, sudah di kandang. Ada kalanya dia akan makan di sore hari, dia akan makan di siang hari. Kita kan nggak tahu gitu loh guys. Intinya jangan sampai SG kita kelaparan gitu. Oke, sip. Lanjut, Ririn 11.
Kalau SG perutnya rada gede terus kantongnya kebuka gitu, kira-kira IP nggak ya? Nggak bisa dipastiin soalnya dipegang ngamuk. Jangan dipegang, mudah-mudahan aja IP ya. Kalau SG perutnya gendut, kantongnya agak gembung, agak membuka gitu, mudah-mudahan ditunggu saja. Lanjut, ada Karisa Felicia Florentina. Oke, Kak, cara kurusin SG yang cepet harus dikasih makan apa ya? Soalnya SG ku udah overweight. Overweight diajak main dong. Sering diajak main, sering diajak gerak. Ya kalau cuma makanan sih nggak begitu pengaruh. SG-nya diajak main, diajak. Yang penting dia gerak gitu. Dan makannya buah-buahan, jangan yang ulat Hongkongnya kebanyakan gitu, tambah berat badannya. Jadi seperti itu, buah-buahan, sering diajak olahraga. Lanjut, ada Via Lauren 93. Yang cewek aja nih, saya bingung kenapa lama sekali adaptasinya, saya khawatir sekali susah makan. Ini yang mana ya? Yang tadi bukan ya? Adaptasi lama enggaknya itu beda-beda sih bro, sis and bro. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa jantan itu lebih mudah beradaptasi atau betina lebih mudah beradaptasi. Kita tidak bisa memastikan karena setiap SG ada karakternya masing-masing. Gitu. Dan yang perlu kita ketahui, kita harus menyesuaikan karakter SG tersebut. Kalau misalnya udah agak bonding ya kita dengan mudah mengajaknya main ataupun kita ajak jalan-jalan, itu nggak begitu sulit gitu. Tapi yang susah bonding ya kita harus butuh proses. Sip. Lanjut. Wah, ini tanya apa nih? Rama tanya video. Oke, habis guys. Nah, jadi demikian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang menjadi angan-angan dari teman-teman sekalian. Masih bingung selama ini apa? Ataupun di sini juga ada yang ngetes gitu. Coba pertanyaannya Mas, saya kasih pertanyaan Mas, jawabannya gimana? Mungkin ada juga yang ngetes. Nah, ada satu pertanyaan yang belum sempat kejawab pada kesempatan kali ini, yaitu tentang persilangan gen antara Greyhead Leo ketemu Greyhead Leo, lalu presentasenya seperti apa nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi terima kasih guys teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya mohon maaf sebelumnya jika terdapat tutur kata ataupun kata-kata yang memang tidak pas atau jawaban yang tidak pas. Teman-teman ya bisa memaklumi karena saya sendiri juga manusia biasa. Dan jika ada pertanyaan yang kurang komplit gitu jawabannya, teman-teman tahu jawabannya apa, bisa tulis di kolom komentar guys. Karena prinsipnya media yang saya gunakan seperti Instagram ataupun YouTube ini saya gunakan untuk sharing-sharing. Saya dari dulu menggunakan media untuk sharing-sharing gitu guys. Sharing-sharing, kalau saya nggak bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman, teman-teman yang lain bisa menjawab di kolom komentar. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sekali lagi tetap semangat memelihara SG kalian. Butuh kesabaran, butuh proses, terutama buat teman-teman yang SG-nya belum bonding. Oke, that's all for today. See you next time, dan salam pecinta sugar glider. Mantap.